Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kepada materi yang selanjutnya, yaitu masuk kepada pembahasan taukid, ya, bab taukid. Wa taukidu durbani lafziyun wa ma'nawiyun. Taukid itu ada dua macam, ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Fal lafziyu i'adatul lafzi al-awwal bi'ainihi sawa'un kana isman nahu ja'a zaidun zaidun aw fi'lan nahu ataki allahiquna ihbis. Lafzi itu berarti mengulang lafaz yang pertama dengan ainnya, dengan bentuknya, baik itu isim ataupun fi'il, ja'a zaidun zaidun, atau fi'il ataki allahiquna ihbis. Nah ini ataki itu berarti taukid yang lafzi, yaitu dengan mengulang lafaz bi ainihi, ya. Ja'a zaidun zaid benar-benar datang, zaid datang, atau fil ataki lahikun, untuk datang kepadamu orang yang menyusul. Au harfan nahwa qawli la abuha bihubbin busnatan innaha mahal syahid. La abuha, ini la berarti diulang dua kali. Atau la tadrim, ini sama juga. Ini juga pengulangan huruf, ya. Au jumlatan darabtu zaidan. Biasanya kan kalau mentaukidi itu dengan mengulang-ulang, ya. Dengan mengulang-ulang. Au jumlatan darabtu zaidan gitu. Wal ma'nawi walahu alfazun ma'lumatun. Sedangkan ma'nawi ini memiliki lafaz-lafaz tertentu yang diketahui. An-nafsu wal ainu wa kullun wa jami'un wa 'ammatun wa kila wa kilta. Wa yajibu ittisaluha bi dhamirin mutabiqin lil mu'akkad nahu ja'al khalifatu nafsuhu aw 'ainuhu wa laka an tajma'a bainahuma bi syarti an tuqaddima nafsa. Nah, wajib untuk ittisal dengan dhamir yang mutabiq dengan mu'akkadnya, ja'al khalifatu nafsuhu aw 'ainuhu. Nya ini dhamir yang mutabiq lil mu'akkad. Walaka anta jemaah bainahuma bi syarti an tuqaddima an-nafsa, dan juga boleh menjamakkan antara keduanya bi syarti an tuqaddima an-nafsa, dengan syarat mendahulukan kata nafsun. Jadi boleh dikumpulkan ja'al khalifatu nafsuhu kemudian wa ainuhu. Ini boleh dikumpulkan antara keduanya, tapi syaratnya nafsun itu lebih didahulukan daripada ainun. Wajib ifrad nafsi wal aini ma'al mufrad wa jama'uhuma ala af'ul. Dan wajib untuk mengifradkan lafaz nafsun dan lafaz ainun ma'al mufrad ketika muakkadnya mufrad, wa jama'uhuma ala af'ul ma'al musanna wal jama', dan menjamakkan dengan wazan af'ul mati ayun ataupun anfus ketika bersamaan dengan muakkad yang musanna atau yang jama'. Taqul ja'a zaidani anfusuhuma aw a'yunuhuma wa ja'a zaidun anfusuhum aw a'yunuhum. Ini kalau muakkadnya tasnya atau jama'. Wa kullun wa jami'un wa 'ammatun ya'kadu bi al-mufrad wal jam'u wa la ya'kadu bi al-musanna. Taqulu ja'al jaysu kulluhu aw jami'uhu aw 'ammatuhu wa ja'atil qabilatu kulluha aw jami'uha aw 'ammatuha wa ja'a ar-rijalu kulluhum aw jami'uhum aw 'ammatuhum wa ja'atin nisa'u kulluhunna aw jami'uhunna aw 'ammatuhunna. Ini kulun dan jami'un dan amatun itu digunakan untuk mentaukidi muakkad yang mufrad dan jama'. Melalui akad bi'al musanna, dan tidak bisa mentaukidi lafaz yang musanna. Ja'a zaidun kulluhu aw. Nah, kalau yang musanna pakainya apa? Nah, kalau untuk yang musanna berarti untuk Untuk menggunakan bentuk sendiri, yaitu kila dan kilta. Wa kila wa kilta yu'akadu bihima al-musanna nahu ja'a zaidani kilahuma wa ja'atil hindatu kiltahuma. Nah, ini ketika muakkadnya musanna, nanti menggunakan perabot sendiri, kila dan kilta. Wa idza urida taqwiyatut ta'kid fa yajuzu ayyuta ba'da kullahu bi ajma'a wa ba'da kulliha jam'a wa ba'da kullihim ajma'ina wa ba'da kullihina jum'ah. Dan boleh juga ketika kita hendak mentaukid berarti lebih mentaukidi lagi, benar-benar sungguh-sungguh, maka kita boleh mendatangkan lafaz ajma'a setelah kullahu, atau jam'a setelah kulliha, atau ajma'ina setelah kulluhum ajma'in, misalnya itu, ya. Kulluhum ajma'in, ini boleh. Atau jum'a setelah kullina. Kalau Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ini benar-benar
taukid berarti takwiyatu taukid. Wa yaqalu ja'al jaishu kulluhu ajma'u wal qabilatu kulluha jam'a'u wan nisa'u kulluhunna jum'a. Wa qad yu'aqadu bi ajma'a wa jama'a wa jama'ina wa juma'a biduni kullin. Dan terkadang juga bisa mentaukidi dengan menggunakan ajma'a, jama'a wa ajma'ina wa juma'a dengan tanpa lafaz kullun yang diikutsertakan di dalamnya. Nahawala ghawiyannahum ajma'in. Ini ya. Tidak ada lafaz kullun seperti pada contoh yang sebelumnya kulluhum ajma'un. Ini tidak ada lafaz kulluhum juga terkadang bisa. Walau ghawiyannahum ajma'in. Maka yutabu ada ajma'a fi tawabi'ihi, dan terkadang juga setelah lafaz ajma'a itu kita datangkan tawabi yang lainnya, yaitu aqta'u abta'u ja'al qaumu kulluhum ajma'una wa aqta'una wa absa'una wa abta'una. Yang kesemuanya ini maknanya satu, yang fungsinya tak lain hanyalah untuk memperkuat ya, semakin banyak ya semakin kuat berarti. Cuman yang biasa kita dengar atau yang biasa kita tahu kan ya kalian ajma'in ya, ajma'in. Yang karena dengan ajma'in pun kadang sudah bisa difaham bahwa yang dimaksud itu adalah semuanya. Wa hiya bi ma'na wahid wa lidzalika la yu'tafu ba'daha 'ala ba'd. Maka karena maknanya sama ya enggak diatafkan lagi. Maka langsung saja dibaca aqta'una wa absa'una 'ala ba'd. Ana syai'al wahid la yu'tafu ba'du 'ala ba'd. Nah, ini kalau ada atafnya gimana? Ajma'una wa aqta'una wa absa'una wa abta'una. Nah, ini paling untuk untuk menjelaskan lafziahnya. Jadi boleh setelah ajma'u itu kita datangkan tawabi'nya. Nah, tawabi'nya itu bisa aqta'una, absa'una atau abta'ina. Tapi dalam pengucapan sebetulnya la yu'tafu ba'du 'ala ba'd lagi. Kenapa? Li'anna syai'al wahid la yu'tafu ba'du 'ala ba'd. Berarti kita baca ja'al qaumu kulluhum ajma'una, aqta'una, absa'una, abta'una gitu. Nah, ini waw ini mungkin untuk menjelaskan lafaz-lafaz tawabi'nya itu apa saja gitu. Oh, ada abta'ina, ada absa'ina, ada abta'una. Gitu ya. Wa taukidu tabi'un lil mu'akkad fi raf'i wa nasbi wa khafdi wa ta'rifi wa la yajuzu taukidun nakira 'inda al-basriyin. Taukid itu adalah tabi'un lil mu'akkad, yaitu isim yang mengikuti isim yang diikuti, isim yang dikuatkannya fi raf'i wa nasbi wa khafdi wa ta'rifihi, dan ta'rifnya. Tidak ada nakirahnya di sini. Bedanya hanya ta'rifnya saja, berarti hanya mengikuti 4 perkara saja, yaitu rafa, nasab, jar dan ma'rifat. Wala yajuzu taukidun nakira, dan tidak boleh mentaukidi isim nakira 'inda al-basri menurut ulama Basrah. Sehingga enggak ada kata wa tangkiri, tidak ada, karena nakira tidak bisa ditaukidi. Babul badal wa tabi'u al-maqsud bil hukmi bila wasitatin wa idza utila ismun min ismin aw fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami' arabihi. Jadi badal itu adalah isim yang dimaksudkan dengan hukum bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Nah, berarti al-maqsud bil hukmi ini mengecualikan apa? Mengecualikan selain daripada tawabi atau mengecualikan tawabi lainnya selain daripada badal. Ya. Karena apa? Karena tawabi lainnya, na'at, taukid, atof, bayan, itu laisa maksudatan bil hukmi, bal maksud bil hukmi wa matbu'uha. Nah, mereka semua tawabinya itu dia sebagai mukammilatun lil maksud, sebagai penyempurna. Ja'a Zaidun al-alimu. Al-alim ini bukan al-maksud bija'a, bukan. Karena yang dimaksud dengan ja'a atau yang dihabarkan dengan ja'a itu ya Zaidunnya. Nah, al-alim ini hanya sebagai takmil, penyempurna agar Zaidun ini benar-benar lebih diketahui, benar-benar lebih diperjelas bahwa yang datang itu adalah Zaid yang alim. Tapi kalau dalam badal itu yang dimaksudkan dengan hukum itu adalah ya badalnya itu sendiri, bukan mubdal minhunya, bukan. Bahkan mubdal minhunya yang ditinggalkan. Ya. Bahkan mubdal minhunya yang ditinggalkan. Wal badalu ala arba'ati aqsam, dan badal ini ada 4 macam. Al awwalu badalu syai' min asy-syai' wa yuqallu badalul kull min kull. Yaitu ainnya mubdal minhu, ainnya badal ya sama dengan ainnya mubdal minhu. Ja'a Zaidun akhuka ya Zaidun ya akhuka. Qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nah, siratal ladzina ini badal kul min kul atau badal syai' min asy-syai'. Karena apa? Karena syai'un ataupun ainunnya siratal ladzin itu adalah ainunnya siratal mustaqim. Wa qala Allah Ta'ala ila siratal azizil hamid. Fi qiraatil jarri, yang ada qiraat yang membaca jar al-hamidi, ini berarti
badal syai' min syai'. Wa tsani badalul ba'd minal kull sawa'un kana zalikal ba'd qalilan aw katsiran. Yang kedua adalah badal ba'd dari kull, baik itu ba'dnya sedikit ataupun banyak. Akal turghifa sulusahu aw nisfahu aw sulusaihi, hanya sebagian. Ya, ini badal ba'd min kull dari keseluruhan ar-raghif. Wala budda min ittisali bi dhamirin yarji'u minhu lil mubdal minhu. Dan pada badal ini wajib, ya, pada badal ba'd min kull ini wajib adanya dhamir yang mutasil yang kembalinya kepada mubdal minhu. Nisfahu aw sulusaihi aw sulusahu, itu hu-nya itu kembalinya kepada mubdal minhu lafaz ar-raghib. Imma madhkurun kalam silatin, ada kalanya disebutkan seperti pada contoh-contoh yang barusan, atau yang dikira-kirakan kaqouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ay minhum. Nah ini minhum berarti apa? Domirnya yang mutasil itu dikira-kirakan ay minhum ay minan nas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ay minhum ay minan nas. Atsali badal istimal na a'jabani zaidun ilmuhu. Nah, zaidun ilmuhu ini bukan kulnya zaidun, juga bukan ba'dunnya zaidun, tapi istimal istimal fi zaid gitu. Jadi Zaid mengagumkan diriku, ini ilmunya, bukan ilmu ini adalah keseluruhannya Zaid, juga bukan ilmu ini adalah sebagian bentuknya Zaid, juga bukan. Karena kalau sebagian bentuknya Zaid dia terdiri dari kepala, perut dan kaki. Nah, kalau misalkan a'jabani Zaidun ra'suhu, nah itu mungkin ba'dun, ya, ba'dun binkul. Atau a'jabani Zaidun nafsuhu, atau a'jabani Zaidun akhuhu. Nah, itu nafsu berarti kullu, berarti kul min kul. Atau a'jabani Zaidun rijluhu ataupun yaduhu awi wajhuhu, yaitu ba'd. Tapi ilmun ini laisa kulluhu wa laisa ba'duhu bal yastamiluhu gitu. Tapi yang dicakup oleh Zaid itu. Wala budda min antisali bi dhamir imam mazkurun kal misali au muqaddar ka qouli ta'ala qutila ashabul ukhdud ay ukhdudin nar ay fihi ay fihi ashabul ukhdud an-nar apa finnar ini an-nar, ya. Qutila ashabul ukhdudin nar. Nah, ya ukhdudin nar. Ini an-nar ay fihi ay finnar. Ini berarti an-nar ini Qutila ashabul ukhdudin nar. Berarti mahalusanya lafaz an-nar ini, ya. An-nar ini badal istimal terangannya an-nar lu'ina ashabul ukhdud ay syiq. Ukhdud ini asyiqu fil ard alladhi ja'aluhu lil mu'minin wa awqadu fihi an-nar. Khaddun itu kan pipi, ya. Ini kira-kira apa maknanya di terjemahnya? Wal qafiha wa ulqufiha al-mu'minin. Maksud ashabul ukhdud mustafatun fi kutub tafsir. Ya, jadi intinya lafaz an-nar ini, an-nar badalun istimal minal ukhdud wa dhamir al-'aid ila al-mubdal minhu muqaddar 'inda al-jumhur ay fihi, yani fihi ay finnar. Ini wa rabi'u al-badul al-mubayyin. Yang keempat adalah badal mubayyin, yaitu badal mubayyin. Nah, ini ada 3 macam: badalul ghalat, badalul nisyan, dan badalul idrab. Ra'aitu Zaidan al-faras li'annaka arata an taqula ra'aitul faras fa ghalitta fa qulta Zaidan fa hadha badalul ghalat. Jadi ketika salah berbicara, sebetulnya kepingin menghabarkan ra'aitu al-faras, tapi karena salah berbicara dia mengucapkan ra'aitu Zaidan. Nah, maka kesalahannya ini dia ganti dengan al-faras. Wa in qulta ra'aitu Zaidan summa lamma nataqta tadzakarta. Kemudian ketika kita berkata ra'aitu Zaidan, kemudian ketika kita berkata atau ketika kita mengucapkan kata Zaidan, ra'aitu Zaidan, ternyata kita kemudian ingat tadzakarta annaka inna mura'aita farasan. Kemudian setelah itu kita teringat bahwa sebetulnya yang kita lihat itu adalah faras gitu. Jadi mungkin dia melihat dari kejauhan, wah itu ada kayak bayang-bayang sepertinya Zaid, ya, sepertinya Zaid. Akhirnya dia atau ingat ya, ini yang nisyan, ya, yang nisyan. Jadi dia
karena mungkin Serupa. ia serupa atau mungkin karena lupa lah, intinya lupa. Jadi dia pengen menghabarkan Faros, tapi dia ingatnya ke Zaid karena Faros itu adalah Farosnya Zaid. Jadi dia bilangnya Ra'aitu Zaidan gitu. Kemudian setelah dia mengucapkan Ra'aitu Zaidan, dia ingat tazakarta annaka innamu ra'aita farosan. Kemudian engkau teringat bahwa sebetulnya engkau ingin menghabarkan Faros. Maka kelupaan itu dia ganti fa'abdal tahu minhu fahada badalun nisyan. Itu badal nisyan karena badal yang didasarkan atas dasar lupa. Kalau tadi atas dasar salah berbicara. Wa in arada al-ikhbar awwalan bi annaka ra'aita Zaidan summa badalat an tukhbira bi annaka ra'aita al-faras fa hada badalul idrab. Nah, kalau ini dia salah ya, salah dalam mengangan-angan, misalkan melihat dari kejauhan itu Zaid, kemudian setelah nambah pendekat yang mendekat ternyata kok bukan Zaid tapi Farosnya. Semua badalah antukhbiro bi anaka ra'aita al-faros, kemudian tambah mendekat ternyata tambah jelas loh, ini kok bukan Zaid tapi Farosnya. Akhirnya dia ganti gitu, idrob, membalikkan, maka fahaza badalul idrob. Jadi perbedaannya badal ghalat, badal nisyan, badal idrob itu dilihat dari apa? Dari faktor ya, faktor penyebab diucapkannya badal itu. Kalau didasari atas dasar salah berkata maka badal ghalat, kalau lupa badal nisyan, kalau membalik maka berarti badal idrob. Misalul fi'li, contoh badal dari fi'il, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Di sini manusia lafaz yalqa asama. Yudha'af lahu al-'azab. Yudha'af. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'afa. Ya manusia lihat di sini lafaz yudha'af lahu al-'azab. Yudha'af lahu al-'azab ini badal dari fi'il, yaitu lafaz yalqa asama. Apabila kamu melakukan hal itu yang dilarang, maka kamu akan mendapatkan asama, dosa. Nah, yalqa asama, mendapatkan dosa atau menemui dosa, ini maksudnya apa? Yudha'af lahu al-'azab, yaitu siksanya akan dilipat gandakan. Wa yajuzu ibdalu nakira minal ma'rifah, dan diperbolehkan membuat badal berupa isim nakira dari mubdal minhu yang ma'rifat. Tapi kalau mubdal minhunya yang nakira, ini yang enggak boleh. Yas'alunaka 'anil syahri al-haram qitalin fihi. Nah, di sini yas'alunaka 'anil syahri al-haram qitalin fihi. Nah, ini qitalin ini adalah badal berupa isim nakira dari mubdal minhu asy-syahri al-haram yang ma'rifat. Ini boleh. Babul asma'ul 'amilati 'amal al-fi'l, menjelaskan isim-isim yang mengamal seperti pengamalannya fi'il. I'lam anal asla fil 'amalil af'al. Tahuilah bahwasanya hukum asal dalam pengamalan itu untuk fi'il ya, fa ya'malu 'amal al-fi'li minal asma'i sab'atun. Maka ada 7 perkara yang dapat mengamal seperti pengamalannya fi'il dari isim-isim. Ada 7 isim yang dapat mengamal seperti pengamalannya isim. Apa saja 7 isim ini? Al-awwalu al-mas'ar bi syart ayyahila mahallahu fi'lun ma'an aw ma'ama na'u yu'jibuni darbuka Zaidan. Ay anta driba Zaidan yu'jibuni darbuka Zaidan ay ma tadribuhu. Yang pertama adalah masdar dengan syarat bisa ditempati oleh tempatnya fi'il besertaan dengan an, yaitu an dengan fi'ilnya bisa menempati masdar itu. Au ma'ama, atau besertaan dengan ma yang sama-sama an dengan maknya ini adalah masdaria, an masdaria ataupun ma masdaria, yaitu an dengan ma yang bisa, atau an dan ma yang bisa ditakwili bersamaan dengan madkhulnya, yaitu lafaz yang dimasukinya ditakwili dengan masdar itu. Yu'jibuni darbuka Zaidan ay anta driba Zaidan. Yu'jibuni darbuka Zaidan ay ma tadribuhu. Maknanya bukan mak nafi tapi mak masdariyah zorfiyah, yaitu mak masdar liya zorfiyah dikatakan masdariyah karena mak tersebut bisa ditakwili dengan masdar, dikatakan zorfiyah. Nah, itu atau mak masdariyah saja, ini bukan zorfiyah ini ya. Ay ad-darbu allati tadribu al-ahdiyah. Ini mah masdariyah saja. Kalau masdariyah zurfiyah itu beda lagi. Nanti ada pada contoh madama ya, madama Zaidun mutaraddidan ilaika. Ay muddata dawami. Bahwa salah satu aksam. Nah, mudhaf ini atau masdar ini ada 3 macam. Ada mudhaf, ada munawwan, ada makrumil al. Ada masdar yang dimudhafkan, ada masdar yang ditanwin, ada masdar yang bersamaan dengan al. Maka fa'amaluhu mudhafan, maka mengamalkan masdar dalam keadaan mudhaf, itu dalam keadaan dimudhafkan, itu lebih banyak daripada mengamalkan masdar dalam keadaan selain yang dimudhafkan, yaitu yang yang munawwan atau yang bersamaan dengan al.
Nah, contoh walaula daf'ullahi an-nasa. Nah, ini daf'un adalah masdar yang bisa beramal seperti pengamalannya fi'il, yaitu merupakan pada fa'ilnya, tapi fa'ilnya disebut dengan fa'il yang maknawi. Daf'ullahi an-nas. Walaula daf'ullahi, andaikan tidak ada daf'ullahi, pembelaan ataupun bantuan dari Allah, ya, pembelaan ataupun pencegahan dari Allah kepada manusia. Nah, ini kan mereka fa'ilnya itu adalah lafzul jalalah Allah itu. Cuman fa'il yang ma'nawi karena diamalnya oleh masdar. Wa amaluhu munawwanan aqyas. Nah, kemudian mengamalkan masdar dalam keadaan munawwan ditanwini itu aqyas, lebih mendekati qiyas. Au it'amun fi yaumin zi masghabatin yatima. Nah, ini yatima diamal oleh it'amun, yaitu memberi makan yatiman kepada orang yatim. Nah, ini yatiman masdar yang diamalkan dalam keadaan munawwanan. Nah, masdar yang diamal dalam keadaan munawwanan itu aqyas, lebih mendekati qiyas atau lebih qiyas. Wa amalu maqrunan bi al syadzun, tapi mengamalkan masdar dalam keadaan dibarengi dengan al itu dihukumi syadz. Contoh dhaifun nikayati a'da'ahu, an-nikaya ini adalah masdar yang dibarengi dengan al, dia mengamal kepada lafaz a'da'ahu itu secara syadz, ya. Qaulu al-firar yurahi al-ajal, ini maknanya. Atsani ismul fa'il kadharibun wa mukrimun. Kemudian yang kedua adalah isim fa'il. Ini adalah isim yang bisa mengamal seperti pengamalnya fi'il, adalah isim fa'il. Contoh dharibun wa mukrimun. Fa in kana makrunan bi al amila mutlaqan. Apabila dia bersamaan dengan al, maka dia bisa beramal secara mutlak. Hadza ad-dharibu zaidan amsi awil an aw ghadan. Wa in kana mujarradan min al amila bi syartaini kaunu lil hal awil istiqbal. Tapi kalau dia tidak bersamaan dengan al, maka bisa beramal syaratnya dua. Satu, kaunuhu lil hal awil istiqbal. Yang pertama yaitu kaunuhu lil hal, itu menunjukkan pada zaman hal atau istiqbal. Wa i'timaduhu ala nafi aw istifham, dan i'timad pada nafi atau istifham, atau dimasuki nafi atau istifham. Au mukhbarin anhu au mausufin, atau masdar tersebut dia mukhbarin anhu, yaitu dia bisa dijadikan khobar gitu. Artinya dianya itu sebagai mubtada yang bisa dikhobarin. Au mausufin, atau menjadi mausuf. Contoh ma doribun zaidan amran. Ma doribun zaidan amran. Nah, ini doribun adalah isim fa'il, ya. Isim fa'il ketika dia itu tidak bersamaan dengan al, maka syarat dia bisa mengamal yaitu kaunuhu lil hal wal istiqbal. Yaitu doribunnya ini dia berzaman hal atau zaman istiqbalnya, digunakan untuk zaman hal atau zaman istiqbal. Tapi kalau zamannya zaman madhi, misalkan ada qarinah lafziyah berupa zaman madhi, ma doribun zaidan amran al-amas misalkan, maka Anda bisa beramal. Kemudian syarat yang kedua, i'timadu ala nafi, yaitu i'timad pada nafi atau istifham, yaitu dimasuki oleh nafi atau istifham. Contohnya ma doribun zaidan, atau yang istifhamnya adoribun zaidun amron, ya, adoribun zaidun amron. Ini berarti doribun sebagai mubtada, zaidun sebagai khobarnya, ya. Wa zaidun doribun amron, zaidun doribun amron. Wa maratu birrajulin doribin amron. Nah, ini yang yang tidak dibarengi dengan al, ya, yang tidak dibarengi dengan al. Kalau yang dibarengi dengan al, dia bisa beramal mutlaqan tanpa ada syarat. Tapi kalau yang tidak bersama dengan al, bisa beramal dengan dua syarat itu tadi, ya. Wa tsalitsu amsilatul mubalaghah. Kemudian yang ketiga adalah contoh-contoh atau sigat-sigat mubalaghah, wa ya makana ala wasfi fa'al au faul au mif'al au fa'il au fa'il. Wa ya ka ismil fa'il. Nah, isim tafdil ini sama seperti isim fa'il. Famakana silatan al amila mutlaqan. Apabila menjadi silahnya al, ya, menjadi silahnya al. Jadi al itu kan ada al ismiyah, ada al harfiyah. Nah, al harfiyah itu isim mausul harfi. Yaitu isim mausul al, itu al mausul, ya, al mausul ya, al mausul. Nah, al mausul ini dia memiliki silah juga, sama seperti yang biasanya allazi allati. Nah, ini silahnya al itu ya isim sifat, yaitu isim fa'il atau isim maf'ul.
ad-doribu misalkan ad-doribu, nah ini alnya adalah al mausul, nah doribun itu sebagai silahnya. Wa ya kasmil fa'il famakana silata al, maka apabila isim fa'il itu menjadi silahnya al, amila mutlaqan, maka dia bisa beramal secara mutlak, yaitu ketika isim fa'ilnya itu dimasuki al, berarti alnya itu menjadi mausul dan isim fa'ilnya itu menjadi silahnya. Ja'a ad-darrab Zaidan, sama seperti ja'a ad-daribu Zaidan. Jadi isim tafdil sama seperti isim fa'il. Ketika isim tafdil tersebut bersamaan dengan al, berarti alnya itu menjadi isim mausul, nah isim sifatnya itu menjadi silahnya. Maka dia bisa beramal secara mutlak. Tapi wa in kana mujarradan minha amila bi ini. Maka apabila disepikan dari al, maka bisa beramal dengan dua syarat. Madarrabun Zaidun amron, yaitu i'timad pada nafi, ya, dan apa satunya syaratnya i'timad dengan nafi atau istifham, atau yang tadi satunya adalah berzaman hal atau istiqbal, ya. Ar-rabi'u ismul maf'ul na'u madrubun wa mukarramun wa ya'malu 'amal al-fi'li al-mabni lil maf'ul wa syartu 'amali kasmil fa'il na'u ja'al madrubu 'abduhu. Nah, isim maf'ul pun sama, yaitu syarat pengamalannya seperti isim fa'il. Ketika dia itu bersamaan dengan al, maka bisa beramal secara mutlak. Ketika dia tidak bersamaan dengan al, maka bisa beramal dengan dua syarat, yaitu kaunu lil hal wal istiqbal atau i'timad 'ala nafi wal istifham. Zaidun madrubun 'abdu fa 'abdu naibun 'anil fa'il fil misalaini. Abdun ini berarti menjadi naibul fa'ilnya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah al-khamisu sifatul musyabahatu bismil fa'il al-muta'addi ila wahidin ka hasanin wa dharifin wa li ma'muliha salah satu halatin. Yang kelima adalah isim sifat musyabahah yang diserupakan dengan isim fa'il yang muta'addi pada satu maf'ul seperti hasanin atau dharifin. Wa li ma'muliha salah satu halatin, dan ma'mulnya isim sifat musyabahah bismil fa'il ini ada tiga keadaan. Ar-raf'u 'alal fa'iliyah. Yang pertama dibaca rafa menjadi fa'il. Kemudian nahu contoh maratun bi rajulin hasanin wajhuhu wa dharifun lafzuhu wa nasbu 'ala tasbih bil maf'ul, boleh juga dibaca nasab dengan menjadikan tasbih bil maf'ul, yaitu diserupakan dengan maf'ul in kana mu'arrafan ketika dima'rifatkan. Maratun bi rajulin hasanin al wajha, ini dinasbi-tasbihkan sebagai maf'ul, diserupakan dengan maf'ul. Aw hasanin wajhahu, hasanin wajahu. Au ala tamyiz, atau dinasabkannya yaitu menjadi tamyiz in kana nakiratan ketika berupa isim nakirah. Maratu bi rajulin hasanin wajhan, ya. Ini nakirah sebagai tamyiz. Apa yang baik itu? Yang baik itu adalah wajahnya. Wal jaru 'ala al-idhafah, atau jar 'ala al-idhafah. Maratu bi rajulin hasanil wajhi, ini boleh juga. Mulai taqaddamu ma'mulu sifati 'alaiha, dan ma'mulnya sifat yang terdapat al-wajha dalam contoh-contoh tadi tidak boleh mendahului isim sifat musyabahahnya. Bal la budda min ittisali bi dhamir mausuf, namun wajib bersamaan dengan domir yang kembalinya kepada mausuf. Imma lafzan kama fi Zaidun hasanun wajhuhu au ma'nan nahu marartu bi rajulin hasanil wajhi, atau secara makna, ya, seperti marartu bi rajulin hasanil wajhi, atau hasan wajhi, yaitu yang bagus wajahnya, yakni wajahnya siapa? Ya wajahnya rajul itu. Nah, cuma domirnya ini secara makna. Ai minhu minar rajul itu. Asadisu ismu tafdil lahu akrama wa afdala wa la yansibu al maf'ula bi ittifaqan. Isim tafdil yang keenam ini dia tidak bisa menasabkan maf'ul bi ittifaqan secara ittifaq. Wala yarfa'u zahir illa fi masalatil quhal, dan juga tidak bisa merafakan pada isim zahir, tidak bisa merafakan pada isim zahir yang akromah. Contohnya misalnya Zaidun akramu min amrin, Zaid lebih mulia daripada Amr, itu contoh ismu tafdil. Jadi ada minnya, itu cirinya itu ada minnya karena menjadi mufaddal alaihnya itu. Wala yarfa'u zahir ila fi masalati al-kuhla, dan tidak bisa juga merafakan pada isim zahir kecuali pada masalah al-kuhal.
Wadhab itu apa masalah kuhal? Masalah kuhal ini dinamakan dengan masalah kuhal ini karena sudah masyhur. Contohnya itu tentang kuhlun, tentang lafaz al-kuhlun sehingga disebut dengan masalatul kuhal. Wadhab itu apa sih masalah kuhal ini? Ketentuannya ataupun pengertiannya yaitu ayakuna fil kalam nafyun wa ba'dahu ismun jinsin mausufun bismi tafdil wa ba'dahu ismun yufaddal ala nafsihi bi'atibaraini. Nah, ketentuannya itu adalah lafaz ayakuna fil kalam yaitu pada sebuah kalam itu ada nafi wa ba'dahu ismu jinsin. Nah, setelahnya itu ada isim jenis yang disifati dengan isim tafdil dan setelahnya itu ada isim yang diunggulinya bi'atibarin dengan dua i'tibar. Nah, ra'aitu rajulan ahsanu fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Nah, fi aini Zaidin. Nah, di sini dalam kalam tersebut ada nafi, kemudian setelahnya itu ada isim jenis yaitu rajulan, kemudian disifati isim jenis ini oleh ismi tafdil yaitu lafaz ahsanu. Ya, rajulan itu disifati dengan ahsanu. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang ahsan. Nah, ini disifati dengan isim tafdil. Wa ba'dahu, nah setelahnya isim tafdil tersebut ada ismun yufaddalu ala nafsihi. Isim yang diungguli, ya, isim yang diunggulinya. Ahsanu fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang lebih bagus di matanya. Apa yang lebih bagus di matanya? Yaitu al-kuhlu. Nah, ini al-kuhlunya itu dirofakan oleh ahsanu. Nah, ini kan sebetulnya la yarfa' zahir illa fi masalatil kuhal. Jadi isim tafdil ini tidak bisa merofakan pada isim zahir kecuali pada masalah kuhal. Nah, ini al-kuhlu dirofakan oleh ahsanu, ya, ahsanu minhu fi aini Zaidin. Saya tidak melihat seorang laki-laki yang pada matanya itu ada sibak yang lebih bagus, ya, ada sibak yang lebih bagus, celak yang lebih bagus daripada sibak atau celak yang ada pada matanya Zaid, ya, celak yang ada pada matanya Zaid. Maka di sini al-kuhlu itu dirofakan oleh lafaz ahsanu. Tapi secara kaidah umum yaitu al-kuhlu isim tafdil dia tidak bisa merofakan pada isim zahir. Zaidun akramu min amrin. Jadi yang merofakan yang dirofakan oleh isim tafdil itu adalah apa? Isim domir. Zaidun akramu min amrin. Ay akramu huwa. Zaid itu lebih mulia. Siapa yang lebih mulia? Ya Zaid. Nah, Zaidnya ini kan isim domir gitu. Tidak ada yang berupa isim zahir. Nah, kecuali pada masalah kuhal ini ada yang merofakan pada isim zahir itu. Wa ya'malu fi tamyiz naw ana aktsaru minka malan wa fil jari wal majrur wa zaraf naw Zaidun afdalu minka al yaum. Dan beramal pada tamyiz juga ana aktsaru minka malan wa fil jari wal majrur wa zaraf naw Zaidun afdalu minka al yauma. Nah, ini mengamal pada jar majrur dan zaraf lafaz al yauma. Asabi'u ismul fi'li wa salasatu anwa'in ma huwa bi ma'na al-amr wa huwa al-ghalib kasah bi ma'na uskut wa ma bi ma'na inkafif wa amin bi ma'na istajib wa alaika zaidan bi ma'na ilzamhu wa dunaka bi ma'na khudhu wa ma huwa bi ma'na al-madi. Dan isim fa'il isim fi'il yang bermakna madi, hayhata bi ma'na ba'uda, syattana bi ma'na iftaraqa, wa ma huwa bi ma'na al-mudhari. Dan isim fi'il yang bermakna mudhari, awwah bi ma'na atawajja' wa uffin bi ma'na atadajjar wa ya'malu ismul fi'li 'amal al-fi'li alladhi huwa bi ma'nahu. Dan ada isim fi'il yang mengamal seperti pengamalannya fi'il alladhi huwa bi ma'nahu, yang isim fi'il tersebut yaitu beramal dengan menggunakan maknanya fi'il itu. Wala yudhafu wala yataqaddamu ma'muluhu alaihi. Dan isim fi'il ini tidak bisa diidhofahkan dan tidak boleh ma'mulnya isim fi'il ini mendahului isim fi'ilnya. Wa ma nuwina minhu fa huwa nakiratun wa ma lam yunawwan fa huwa ma'rifatun. Nah, isim fi'il yang ditanwini itu berarti maknanya nakirah, isim fi'il yang tidak ditanwini itu berarti maknanya ma'rifat. Nah, makanya tanwinnya disebut dengan tanwin apa? Tanwin tangkir. Oh iya, Ya. Tanwin tangkir itu tanwin yang ada pada
isim mabni. Itu untuk memisahkan atau untuk membedakan ma'rifat dan nakirahnya isim mabni itu. Fama nuwina minha nakiratan ma lam yunawwan minha ma'rifatan. Kayak itu kalau tidak ditanwini kan ma'rifat. Hanya satu orang, tapi kalau ditanwini sohin berarti umum, nakirah. Berarti banyak orang. Diam semua kalian. Nah, itu umum. Bab tanasu fil amal. Bab menjelaskan tentang tanasu fil amal. Tanasu itu maknanya rebutan. Rebutan beramal. Kenapa? Karena makmulnya satu tapi amilnya ada dua. Nah, ini dikatakan tanazu fil amal, rebutan dalam beramal. Wa haqiqatu ayataqaddam amilani aw aksar wa yata'akhkhara ma'mulun fa aksar wa yakunu kullu wahid minal mutaqaddima yatlubu zalikal mutaakhir. Hakikat daripada tanazu ialah ada dua amil yang berada di awal atau bahkan lebih. Nah, sementara makmulnya itu berada di akhir, wa yata'akhkhara ma'mulun fa aksar, sementara makmulnya berada di akhir atau lebih. Ya, makmulnya satu atau lebih itu berada di akhir. Wa yakunu kullu wahid minal mutaqaddima, dan masing-masing daripada amil yang mendahulunya itu yatlubu zalikal mutaakhir, itu mencari ataupun menuntut untuk beramal pada makmul yang berada di akhir itu. Contoh, atuni ufrik alaihi qitra, atuni ufrik alaihi qitra. Di sini atuni itu juga amil ya yang menuntut lafaz qitra untuk menjadi maf'ulnya yang kedua. Atuni qitra, atuni berikanlah kepadaku qitra. Apa maknanya? Fa'atuni yatlubu qitran maf'ulan saniyan. Wa ufrigh yatlubu maf'ulan bihi. Nah, ufrigh alaihi juga ini berebut atau menuntut untuk menjadikan qitran sebagai maf'ulnya. Jadi atuni itu menuntut qitran menjadi maf'ul yang keduanya, ufrigh juga menuntut qitran menjadi maf'ul yang pertamanya. Nah, ini namanya tanazu, berebutan dalam beramal. Nah, terus gimana cara melerainya atau solusinya bagaimana ini kalau rebutan begini? Apa dibagi-bagi atau bagaimana? Ya udah, akhirnya disepakati, ya udah. Makmul ini untuk yang paling dekat saja. Yang paling dekat antara atuni dengan ufrigh itu siapa? Ufrigh. Ya udah, berarti ufrigh ini yang beramal pada qitran. Nah, atuni karena Anda bisa beramal udah dikasih domirnya saja. Nah, atuni dikasih domirnya. Atuni dia beramal menasobkan qitran tapi tidak secara langsung, tapi domirnya saja. Atuni ay atunihi ufrik alaihi qitran. Ini daripada nggak dapat semuanya kan. Ini dikasih domirnya nggak apa-apa lah. Wa qaulika dorobani wa akramtu zaidan. Dorobani, akramtu zaidan juga ini sama, ada dua amil yaitu dorobani dan akramtu. Ya, tapi makmulnya satu yaitu zaidan. Dorobani menuntut zaidan sebagai fa'ilnya. Dorobani telah memukul kepadaku. Siapa? Zaidun, itu dia minta untuk dijadikan makmulnya yaitu fa'ilnya dorobani. Tapi akramtu pun sama, menuntut zaidan dijadikan sebagai maf'ulnya. Ya udah, kalau begini makmul ini diberikan kepada amil yang paling dekat yaitu akramtu. Nah, amil yang paling jauhnya atau amil yang pertamanya dia dikasih domir. Dorobani huwa, dorobani huwa atau dorobani. Tapi ini walaupun sebetulnya kurang pas juga karena ketika domir itu dibuat domir tapi marjinya itu belakangan, itu enggak pasarnya. Boleh kita membuat domir asalkan sebelumnya itu sudah ada marjinya, lafaz yang dikembalikan pada domir itu. Jadi harusnya zaidunnya itu di awal, zaidun dorobani, zaidun dorobani. Tapi di sini zaidan atau ada di akhir gitu. Jadi nggak bisa membuat domir tanpa menyebutkan marjinya terlebih dahulu. Tapi karena tanazu di sini sehingga tidak apa-apa. Jadi dorobani itu dia diberi pengamalan diberi makmul, tapi makmul berupa domir saja. Nah, akramtunya dia yang beramal secara langsung kepada zaidan. Wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Contoh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, ini juga sholli wa sallim wa barik. Ini kan ambilnya banyak nih. Sholli wa sallim wa barik, rebutan dengan ala sayyidina Muhammad. Nah, maka barik ini yang mengamal paling dekat. Nah, sholli wa sallimnya ini beramal pada domir. Sholli alaihi wa sallim alaihi wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi kedekatan itu bisa
bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita dekat dengan bosnya, mungkin kita ngelamar kerja langsung diterima. Tapi kalau kita jauh, ya mungkin dilihat-lihat dulu. Wala khilafa fi jawazi amali ayyil amilaini awil awamil syi'ta wa innamal khilafu fil aula fakhtara al-basriyuna i'mal sanid qurbihi wa ikhtara al-kufiyuna i'mal al-awwal li sabaqihi. Nah, di sini sebetulnya tidak ada khilaf dalam hal diperbolehkannya mengamal, ya, mengamalkan masing-masing dari dua amil atau lebih itu. Terserah mau syi'ta awil awamil syi'ta. Artinya tidak ada perkhilafan di dalam diperbolehkannya mengamalkan amil-amil ini. Boleh mengamalkan, boleh juga tidak. Tapi yang menjadi khilaf itu adalah mengenai yang paling utamanya, fil aula, dalam hal yang paling utama, antara yang mengamalkan itu adalah yang paling dekat atau yang pertama atau yang kedua. Nah, ini khilafnya ini. Kalau masalah boleh tidaknya boleh, semua boleh. Tapi masalah mana yang lebih utama, mengamalkan yang pertama atau yang kedua, nah di sini yang terjadi khilaf. Faktor al-basriyuna i'malatani. Nah, berarti yang tadi itu pendapatnya Basriyin, yaitu mengamalkan yang kedua karena likurbihi. Tapi kalau yang kufiyun, faktor al-kufiyuna i'malal awal disabki karena lebih dulu. Fa in a'mal ta'al awal, a'mal ta'asani fi dhamiri dzalikal ismi al-mutanaza' fihi. Maka apabila kita mengamalkan lafaz yang pertama, maka amal ta'asani, maka amalkanlah amil yang kedua fi dhamiri dzalikal ismi al-mutanaza' fihi. Maka kalau kita mengamalkan isim yang pertama, maka isim yang kedua kita amalkan pada domir yang kembalinya pada isim yang direbutkannya itu. Ya, jadi harus adil. Jadi kalau kita mau mengamalkan yang pertama, maka yang kedua kita kasih domir. Kalau kita mau mengamalkan yang kedua, maka kita kasih yang pertama domir. Gitu. Fataqulu qoma wa qa'ada akhwaka. Qoma wa qa'ada akhwaka. Wa darabani wa akramtuhu Zaidun, ya. Wa darabani wa akramtuhuma akhwaka wa marrabi wa marratu bihima akhwaka. Wallahumma sholli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad, barik alaihi ala Muhammad. Nah, ini anunya ya, penulisannya kalau mau mengamalkan. Nah, jadi intinya kalau mau mengamalkan yang pertama, maka yang kedua kasih domir. Kalau mau mengamalkan yang kedua, yang pertama kasih domir gitu. Wa in a'mal ta'atsani fa nihtajal awwal ila marfu'in admartahu. Nah, apabila kita mengamalkan yang kedua, maka apabila yang pertama ini butuh pada amil yang marfu, pada ma'mul yang marfu, admartaha, maka kita simpan ma'mul marfu'nya. Ini tidak bisa kita tampakkan kayak contoh tadi itu. Koma wa qa'ada akhwaka. Nah, sini akhwaka direbutkan oleh koma dan qa'ada, ya, oleh koma dan qa'ada. Nah, maka qa'ada ketika kita mengamalkan qa'ada, artinya ketika akhwaka itu dijadikan makmulnya qa'ada, maka koma dikasih domir. Nah, akhwaka itu tasniah, maka kasih domir tasniah koma, biar komanya nggak nangis. Karena dikasih makmul juga kan, qa'ada kasih akhwaka, masa koma tidak dikasih apa-apa, maka koma dikasih domirnya. Wa in ihtaja ila mansubin wa majrurin hadaftahu kal ayat. Nah, kalau misalkan amil yang pertamanya itu butuh pada amil pada makmul mansub atau makmul majrur, maka hadaftaha, maka dibuang itu amilnya, makmulnya seperti dalam ayat atau seperti dalam contoh dorobtu wa dorobani akhwaka, ay dorobtuhu, yaitu. Kenapa? Karena kita telah mengamalkan dorobani akhwaka dijadikan fa'ilnya dorobani. Nah, maka dorobtunya itu tidak bisa mengamalkan menjadikan akhwaka dijadikan sebagai maf'ulnya dorobtu, tapi dia diberi domir. Nah, domirnya ketika dia butuh pada domir mansub. Nah, di sini kan dorobtu butuh pada maf'ul mansub. Kenapa? Butuh pada maf'ul, maka hadzaf tahu, maka buang maf'ulnya itu. Ai dorobtuhu, ai tuhu-nya ini kembali kepada akhwaka, itu ya, dorobtu wa dorobani akhwaka wa marratu wa marrobi akhwaki. Wa marratu wa marrartu wa marrobi akhwaka. Ai bihi marratu bihi. Marra wa marrabi akhwaka qala di mar mansub fil awal bi antaqula darabtuhuma wa darbani akhwaka wa darabtu bi antaqula marratu bihima wa marrabi akhwaka. Oh ya, berarti marratu bihima takdirnya ya.
marortu bihima wa marrobi akhawaka. Karena marortu yang kedua, wa marro yang kedua itu bisa mengamal langsung akhawaka. Tapi marortunya itu mengamal pada domir. Marortu bihima. Bab ta'ajub. Bab ta'ajub lahu sighatan ihdahuma ma af'ala Zaidan. Nahu ma ahsana Zaidan wa ma afdalahu fama mubtada'un bi makna syai'un 'azimun wa af'ala fi'lun madin. Ta'ajub itu memiliki dua sighat, makna kagum ya. Salah satunya itu af'ala Zaidan, af'ala. Contoh ma ahsana Zaidan, sungguh sangat bagus Zaid. Wa ma afdalahu fama mubtada'un bi makna syai'un 'azim. Wa af'ala fi'lun madin wa fa'ilu dhamir mustatirun fi wujuban ya'udu ila ma, yang kembalinya kepada ma. Wal ismu al mansub wal muta'ajjab minhu maf'ulun bih wal jumlatu khabaru ma, dan isim yang dinasabkan al muta'ajjab minhu yang dita'ajubinya yaitu maf'ulun bihi, itu dijadikan maf'ul, wal jumlatu khabaru ma, dan jumlahnya itu menjadi khabarnya ma. Ma ahsana Zaidan, ma aftulahu atau ma af'ala Zaidan, sungguh mengagumkan apa yang dilakukan oleh Zaid, atau sungguh mengagumkan, sungguh bagus Zaid, ma ahsana Zaidan, sungguh bagus diri Zaid ya. Wasyighatu asaniyah af'il bi Zaidin. Nah, sifat yang kedua dari sifat ta'ajub adalah af'il bi Zaidin. Nau ahsin bi Zaidin, akrim bi. Fa af'il lafzuhu lafzul amr wa ma'nau at-ta'ajjub wa laysa fi dhamirun. Jadi af'il ini lafaznya si lafaz amr, tapi maknanya adalah makna ta'ajub, sehingga dia tidak memiliki dhamir. Wa bi Zaidin fa'ilu, dan Zaid ini bi Zaidin adalah fa'ilnya. Ahsin bi Zaidin, sungguh bagus Zaid. Wa aslu qaulika ahsin bi Zaidin wa asana Zaidun. Jadi asal maknanya atau asal lafaznya ahsin bi Zaidin itu adalah ahsana Zaidun. Aisor za hasanin, artinya Zaid menjadi orang yang baik. Nau awraqa syajara summa ghayar sighatu ila sighatil amr fa isnaduha ila zahir fazidat al-ba'u fil fa'il. Nah, kemudian dirubah sighatnya kepada sighat amr, maka boleh menyandarkannya kepada isim zahir, maka kemudian ditambahkan ba pada fa'ilnya. Jadi walaupun bentuknya itu isim fa'il, tapi maknanya adalah ta'ajub. Babul adad, menjelaskan tentang isim adad. I'lam anna alfazul adad ala salasati aqsam. Al awwalu ma yajri 'ala al-qiyas wa yuzakkaru ma'al muzakkar wa yu'annasu ma'al muannas. Ada yang mengikuti kias maka dimuzakarkan bersertaan dengan ma'dum muzakkar, dimuannaskan bersamaan dengan ma'dum muannas. Contoh al-wahidu wal isnani wa makana 'ala sighati fa'ilin taqulu fil muzakkar. Dan ada juga adad yang menggunakan sighat isim fa'il, seperti contoh dalam yang muzakkar wahidun, isnani, wasanin, wasalisun ila ashirin. Wa fil muannas, dan contoh yang dalam muannasnya wahidatun, isnatani, sintani, saniyatun, salisatun ila ashiratin. Ini yang muannasnya dalam bentuk isim fa'il. Maka idza rukibat ma'al asra aw ghairiha illa annaka ta'ti bi ahada aw ihda wa hadi wa hadiyah. Fataqulu fil muzakkar ahada asyara wa isna asyara wa hadi asyara wa thaniya asyara. Dan demikian pula ketika ditarakib bersertaan dengan lafaz asyra atau yang lainnya, hanya saja nanti kamu datangkan lafaz ahada atau lafaz ihda atau lafaz hadi atau lafaz hadiyah. Jadi isim adad ini bisa menggunakan bentuk isim fa'ilnya ya. Ahada asyara, isna asyara, itu bisa kita juga baca hadiya asyara, saniya asyara, wa salisa asyara ila tasi asyara. Wa fil muannas, dan untuk yang muannasnya ihda asyrata, isnata asyrata, dan juga bisa kita baca hadiyata asyrata, wa thaniyata asyrata, wa salisata asyrata ila tasi'ati asyrata. Nah, adapun ketentuan i'rabnya nanti ma'dudnya, ada muzakkarnya itu ada ketentuannya tersendiri. Ini bentuk sighatnya dulu. Wa taqulu al-hadi wal 'isruna wa tsani wal 'isruna wa tsaniyatu wal 'isruna ila tasi wa tas'ina wa ihda wa 'isruna wa snatani wa 'isruna wal hadiyatu wal 'isruna wa tsaniyatu wal 'isruna ila tasi wa tas'ina. Semuanya itu bisa menggunakan bentuk isim fa'il. Ya. Jadi yang pertama itu tadi ma yajri 'alal qiyas, sesuatu yang mengikuti kiasnya, dia dimuzakkarkan ketika muannas, ketika ma'dhunya muzakkar, dimuannaskan ketika ma'dhunya muannas.
Maka ala sighati fa'ilin ala sighati fa'il taqulu fil muzakkar ketika menggunakan bentuk wa makana ala sighati ketika menggunakan sifat fa'il ya wa makana ala sighati fa'ilin taqulu fil muzakkar dan adat yang menggunakan bentuk isim fa'il maka diucapkan dalam muzakkar ini. Dalam muannasnya ya ada bentuk tersendiri, yaitu yang mengikuti kias ya, yang mengikuti kiasan seperti itu. Wathani dan yang kedua adalah mayajri ala aksil kias. Nah, ini yang kedua, ini tidak mengikuti kias, sebaliknya kias, maka berarti fayu'annasu ma'al muzakkar, dia dimuannaskan bersamaan dengan ma'dud muzakkar, wa yuzakkaru ma'al muannas, dan dimuzakkarkan bersamaan dengan ma'dud muannas. Misalkan al-wahid, at-talib al-wahid ya, at-talib al-wahid, talibani isnani kan, talibani isnani. Nah, ini kan alal kias. Tapi kalau yang ala ghairil kias atau ala aksil kias itu nanti dia dimuannaskan bersamaan dengan ma'dud muzakkar, dimuzakkarkan bersertaan dengan ma'dud muannas seperti as-salasa wa tis'a wa ma bainahuma. Nah, ini baru ini di sini menyinggung hukum. Jadi hukumnya kalau adat yang satu dengan dua, yaitu wahid dengan isnen ya, wahid dengan isnen itu alal qiyas. Artinya alal qiyas dia yuzakkar ma'al muzakkar, yu'annas ma'al muannas. Maka kita baca at-talib wahidun atau wahidun ya, at-talib wahidat, at-talib al-wahid atau at-talibani al-isnani, yaitu muzakkar muzakkar, muannas muannas. Nah, itu untuk angka 1 dan angka 2. Nah, untuk angka 3 sampai angka 9 ya, 3 dengan 9 yaitu maksudnya wama bainahuma, dan diantaranya berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaitu ala ghairil qiyas atau ala aksil qiyas. Berarti hukumnya yaitu sebaliknya ya, sebaliknya yang pertama, kalau muzakkar dimuannaskan, kalau muannas dimuzakkarkan. Sawaun ufridat, baik itu dimufradkan ataupun baik itu dimufradkan hanya tidak ditarkib ataupun ditarkib. Yang ditarkib berarti salah sata asyara, arba'ata asyara, tis'ata asyara. Nah, makanya contohnya di sini sab'a layalin wa tsamaniyata ayyamin husuman. Ma'lu syahid sab'a layalin, ini sab'a kan salasa baina salasa wa tis'a. Maka hukumnya ala aksil kias, yaitu tidak mengikuti kias. Artinya dia yu'annasu ma'al muzakkar, yuzakkaru ma'al muannas. Layalin itu kan muannas, maka sab'unnya muzakkar. Atau ayam itu muzakkar, maka samaniyahnya muannas. Ini ketentuan untuk angka 3 sampai angka 9. Baik itu mufrad, artinya enggak ditarkib dengan lafaz asyara, yaitu yang satuan ataupun yang belasan, yaitu salah satu asyara, arba'ata asyara, tis'ata asyara, salasa asyarata. Itu sama hukumnya muzakkar, yuzakkaru ma'al muannas, yu'annasu ma'al muannas. Misalkan arba'ata asyara rojulan ya, misalkan rojulan. Nah, ini rojulan muzakkar, maka arba'ata dibaca muannas ya. Kalau perempuan misalkan arba'a asrota imra'atan ya, imra'atan ini berarti contoh yang ma'dudnya muannas. Au rukibat ma'al isrin, atau ditarkib dengan lafaz isrun. Berarti satuan bisa, belasan bisa, puluhan juga bisa. Au rukibat ma'al isrin wa ma ba'dahu. Contoh indi salah satu wa isruna rajulan. Nah, ini rajulan ila tis'in wa tis'ina wa salasun wa isruna amatan. Ila tis'in wa tis'ina. Itu sama hukumnya ala aksil qiyas, yaitu fayuzakkaru ma'al muannas wa yu'annasu ma'al muzakkar. Wa tsalitsu ma lahu halatani. Nah, kondisi yang kedua, yang ketiga adalah isim adat yang memiliki dua tingkah, dua keadaan. Wa huwa al-asra, yaitu lafaz asra sendiri, karena tadi kan 3 hanya sampai 4, 3 hanya sampai 9, sehingga 10-nya ini memiliki hukum sendiri. Yaitu ma lahu halatani wa huwa al-asra in rukibat ma'a jarrat. In rukibat, apabila dia asra ini ditarkib, maka jarrat alal qiyas, maka dia
diikuti pada kias. Ahada asyara rajulan wasna asyara wa thalathata asyara ila tis'ata asyara wa ihda asyrata wa ihda asyrata wa sanata asyrata wa thalatha asyratin wa ila tis'ata asyrata. Ini lafaz mahalus saya lafaz asronya ya, lafaz asyaranya, asyara ataupun asyrata. Ini ketika dia ditarkib artinya digabung dengan lafaz lain yaitu ahada asyara belasan. Maka asyrata itu jarrat alal qiyas, yaitu yuzakkar ma'al muzakkar, yu'annas ma'al mu'annas. Ahada asyara rajulan, ya ahada asyara rajulan, isna asyara rajulan, ya salasata asyara rajulan ila tis'ata asyara rajulan. Nah, karena apa asyara? Ya karena rajulan, yaitu karena muzakkar maka yuzakkar, muzakkar ma'al muzakkar. Tapi untuk salah satanya, nah ini untuk salah satanya dia apa? Dia ala aksil kias. Jadi contoh misalkan salah sata asyara imro'atan. Ya salah sata asyara rojulan. Salah sata asyara rojulan. Salah sata asyara rojulan ini salah satanya yang aksil kias yaitu yu'annas ma'al muzakkar. Nah, asaroknya itu yuzakkar ma'al muzakkar ya. Asaro dibaca asaro, enggak dibaca salah sata asrota rojulan dah. Karena asaroknya itu alal qiyas, jarrat alal qiyas. Itu yuzakkar ma'al muzakkar, yu'annas ma'al mu'annas. Itu kalau asaro itu ditarkib. Nah, sekarang kalau asaronya tidak ditarkib yaitu yang maknanya 10. Kalau tadi kan yang maknanya belasan ya. 11, 12, 13, 14. Nah, sekarang yang ufridat jarrat ala khilafil qiyas. Asrotu rijalin, asrotu niswatin. Nah ini asru niswatin. Nah ini yang apa ala khilafil qiyas. Kenapa? Karena diifrodkan. Nah, jadi 1 dengan 2 alal qiyas, 3 sampai 9 itu ala ghairil qiyas. Ya, baik itu mufrad ataupun ditarkib, yaitu yang belasan ataupun yang puluhan ditarkib dengan isrin sampai tis'in, yaitu ala ghairil qiyas. Nah kemudian ada yang disendirikan yaitu asro 10. Nah 10 ini tafsilannya apabila 10 ini ditarkib maka dia alal qiyas. Nah ketika dia diifrodkan maka ala khilafil qiyas. Yuzakkar ma'al mu'annas, mu'annas ma'al muzakkar. Gitu ya. Dan babul waqaf. Bab menjelaskan tentang waqaf. Yuqafu 'alal munawwan al-marfu' wal majrur bi hadfil harakati wa tanwin. Nahu ja'a Zaidun wa marfu bi Zaidin wa 'alal munawwan al mansub bi ibdal tanwin alifan nahu ra'aitu Zaidan. Yuqafu 'alal munawwan al marfu wal majrur bi hadfi harakat. Jadi lafaz yang ditanwin, lafaz yang ditanwini dalam tingkah marfu atau tingkah majrur itu ketika diwaqafkan maka dengan cara apa? Bi hadfil harakat wa tanwin, dengan membuang harakat atau tanwinnya. Ja'a Zaid, marfu bi Zaid wa 'alal munawwan al mansub bi ibdal tanwin alifan. Dan mewakafkan pada lafaz yang ditanwini, yang dalam tingkah nasab itu dengan cara apa? Dengan cara bi'ibdal tanwin, yaitu dengan mengganti tanwin diganti dengan alif. Ra'aitu Zaidah. Nah, ini enggak ada tanwinnya, dibuang. Ini kalau niatnya benar mewakaf, bukan karena nggak tahu errornya. Tapi kadang kan diwakafkan karena kita nggak tahu errornya. Apa ini errornya? Udahlah diwakafin aja lah. Kayak Quran. Iya. Kayak Quran. Kelihatannya sih wah ini keren kan bacanya. Arab banget. Arab banget kan biasanya, malah kadang kalau kita membacanya terlalu nahwu, artinya terlalu diarobi, kelihatan kayak kurang pandai gitu ya. Tapi kalau diwakafkan kan kelihatannya keren. Tapi padahal mah belum tentu. Dan ada yang nggak tahu juga. Daripada salah, udahlah diwakafin aja semua. Kata jika tergalu nunu. Nah, demikian pun nunnya itu dibuang, diganti. Iza nunu iza, nunnya iza. Yang asalnya izan itu diganti dengan alifan, diganti dengan alif, diganti menjadi iza fil waqti dalam tingkah waqaf. Maka jadikan nun taukid al khafifah, demikian pun nun taukid khafifah itu nunnya diganti dengan alif. La nasfa'a, awalnya la nasfa'an. Wayuktibna kadzalik, wayuktibna ya.
Iya. Wa yuktibna kadzalik. Dan lafaz yuktibna, apa yuktibna itu? Wa yuktibna kadzalik. Id al aslu fi kitabati kullu kalimatin antuktab bi surati lafziha bi takdiril ibtida'. Wa yuktibna. Fi kitabati kulli kalimatin antuktab bi surati lafziha, dengan bentuk lafadznya bi takdiril ibtida' biha wal waqfu alaihi wa lihadza kutiba ana zaidun bil alif li ana waqfu alaihi kadzalik. Wa yuktibna apa nih wa yuktibna ini? Nasfaan. Wa Nasfaan. Wa yuktibna, apa wa yuktibna? Kemana ini? Non taukid khafifah. Atau wa yuktibna, asalnya wa yuktibna gitu tah. Aktaba yuktibu. Wa yuktibna apa begini sih? Bentar. Idil aslu fi kitabati kulli kalimatin antuktab bi surati lafziha bi takdiri al-ibtida' ya wal waqfu 'alaiha wa hadza kutiba anna zaidun bil alif. Ada yang beda? Oh, iktiban. Ya, namanya non taukid khafifah. Oh, bukan wa yuktibna, bukan ya? Salah baris. Oh, iya kayak lanspa. Wa yuktiban berarti gitu ya. Wa yuktiban yang asalnya wa yuktiban kemudian dibaca wa tiba gitu. Wa yuktiba. Iya kalau nun taukid benar berarti. Takutnya ada salah maksud. Atau rahmatan bilha rahmah. Wa yuqafu 'alal manqus al manun atau al munawwan fi rafi wal jari bi hadfi ya'i. Atau mewakafkan isim yang mangkus yang ditanwini dalam tingkah rafa dan jar bi hadfi ya'i dengan membuang ya-nya. Ja'a qadin. Ini isim mangkus ya. Isim mangkus adalah isim yang berakhiran ya, yang berakhiran ya yang sebelumnya itu berharokat kasrah qadin. Nah, ketika diwakafkan maka dalam tingkah rafa dan tingkah jarnya dengan membuang ya-nya dibaca qadin. Wa maratu bi qadin. Wa yajuzu isbatuha fin nasbi bi ibdali tanwin alifan, dan juga boleh mengisbatkan ya-nya dalam tingkah nasab dengan diganti dengan alif tanwinnya itu. Berarti kalau pertama berarti dibaca qadin boleh, berarti dengan apa? Dengan membuang ya-nya, atau tanwinnya diganti dengan alif. Berarti dibaca ra'aitu qadiyan. Enggak berarti bi ibdali tanwin, kalau tanwinnya diganti ya berarti tanwinnya hilang, berarti dibaca qadiya ya. Ra'aitu qadiya. Wa in kana ghairu munawwan, apabila tidak ditanwin fal afsha al waqfu alaihi bi isbatil ya. Nah, kalau tidak ditanwin, tanwinnya dihilangkan, maka yang fasih itu dengan menetapkan ya-nya. Ja'a al qadi wa maratu bil qadi. Wa yajuzu hadfuha, dan boleh juga dengan membuangnya, berarti bil qadi udah enggak ada ya-nya. Wa in kana mansuban fal isbat fabil isbat la ghairu. Maka apabila dia dinasabkan, maka hanya dengan isbat ya, tidak dengan lainnya ya kalau dia dinasabkan. Ini kalau nasab ro'a itu ya al-qadiyah itu pasti harus ada ya-nya ditetapkan, tidak boleh dibaca al-qadi tidak ada ya-nya. Tapi kalau selain nasab kayak rofa ja'al qadi marfu bil qadi itu boleh ya-nya dibuang, dibaca ja'al qadi marfu bil qadi itu boleh. Wa yuqafu 'ala ma fi ta'utanis wa in kanat sakinatan lam tughayyir nahu qamat wa in kanat mutaharrikatan fa in kanat fi jam'in nahu wa yuqafu 'ala ma fi ta'utanis, dan lafaz yang memiliki tatanis ya, lafaz yang memiliki tatanis maka diwakafkan. Wa yuqafu 'ala ma fihi ta'utanis fa in kanat sakinatan lam tughayyir nahu qamat wa in kanat mutaharrikatan. Wa yuqafu, dan boleh juga diwakafkan dengan wakaf ya, atau dengan ketentuan sama seperti lafaz yang di situ ada ta'tanisnya ya. Jadi lafaz qadi ini berarti masuk kepada lafaz al-qadi ya, yaitu mangkus, yaitu mewakafkan lafaz yang mangkus al-munawwan fi rafi wal jarri, itu boleh juga dia diwakafkan dengan keadaan atau dalam keadaan ya diwakafkan diwakafkan dengan wakaf seperti wakafnya lafaz yang ada ta'tanisnya. Lafaz yang ada ta'tanisnya, maka bagaimana fa in kanat sakinatan lam tughayyir, maka apabila
dia bentar. Oh, yang kanat mutaharikatan, fa yang kanat beda lagi berarti. Wa yaqafu ala ma fihi ta'uta ta'nis. Kemudian beda lagi ya, ini beda lagi berarti mewakafkan lafaz yang ada ta ta'nisnya. Mewakafkan lafaz yang ada ta ta'nisnya, maka bagaimana ketentuannya? Ketentuannya fa in kanat sakinatan lam tughayyar. Maka apabila dia itu sukun, maka lam tughayyar, tidak dirubah. Qomat ya, maka walaupun diwakafkan qomat. Wa in kanat mutaharrikatan fa in kanat fi jam'in, maka apabila dia mutaharrik berharokat, ada kemungkinannya fa in kanat fi jam'in, maka apabila berada pada lafaz yang jamak muannats salim, contohnya al muslimat fal afsal waqfu bitta, maka yang paling fasih itu wakaf dengan ta ya. Al muslimat. Wa ba'duhum yaqifu bilha, berarti al muslimah lebih ya. Wa in kana fi mufradin, maka apabila berada pada lafaz yang mufrad, fal afsahu al waqfu bilha, maka yang paling fasih itu wakaf dengan menggunakan ha. Rahimah, syajarah, wa ba'duhum yaqifu bita rahimat wa syajarat. Nah itu ya. Wa qad qara'a bihi ba'du sab'ah, dan sebagian qiraat sahabat pun membacanya dengan menggunakan ta. Fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu rahmat itu berarti tingkah wakaf dengan menggunakan ta ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga bisa bermanfaat. Amin. Kesalahan mohon dimaafkan dan tinggal kita benarkan saja. Insyaallah kita akan lanjut kepada kitab yang terakhir untuk Qatrun Nada, dan ini hanya matan ya. Jadi kalau matan ya sengaja tidak terlalu detail penjelasannya. Karena kalau pengen detail nanti mungkin pada modul syarah atau pada kesempatan syarah yang dijelaskan. Kalau matan ya sekedar membaca keumumannya saja lah, secara umumnya saja, secara ikmal. Semoga sedikit bisa membantu kita untuk menjadi wasilah ataupun perantara ataupun batu loncatan untuk memahami syarahnya ataupun hasilnya atau mungkin kitab-kitab lainnya dari kitab-kitab nahwu ini. Lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan kepada kitab yang selanjutnya, Qatrun Nada. Semoga tetap diberikan keselamatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan.